solidaritas perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ibu-ibu seruni Kabinet Merah Putih, terima kasih sudah membersamai saya untuk hadir jauh-jauh tadi dari Jakarta. Kita naik pesawatnya cuma 30 menit tapi jalan daratnya 1,5 jam Mbak kita. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Samantha Dewi Erwan Setiawan, Pak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Dekranasda Kabupaten Indramayu, Ibu Idah Nuryani Saifuddin beserta jajarannya, para peserta BIMTEK, dan hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Kalau tadi kita dengar sambutannya Pak Bupati, semangat sekali ya Bu ya. Kita dari Jakarta juga semangat Pak. Yang duduk paling depan ini semangat sekali. Mungkin Pak Bupati ada nostalgia Pak. Chemistry-nya masih ada ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Bupati tadi yang sudah disampaikan mengenai Kabupaten Indramayu, kemudian apa saja yang potensi yang dimiliki Indramayu, mulai dari pertanian, kemudian perikanan, dan juga terkenal tentunya dengan buah mangganya tadi, dan itu yang masih menjadi PR kita bersama untuk bisa kita tingkatkan lagi, salah satunya dengan kita adakan BIMTEK pada hari kemarin ya Pak ya, hari kemarin dan hari ini untuk para UMKM di Kabupaten Indramayu ini untuk lebih mengetahui lagi bagaimana standar yang baik untuk membuat suatu makanan yang menarik. Kemudian tadi sudah dikatakan Pak Bupati, zaman sekarang kalau bikin makanan packagingnya tidak menarik, orang nggak mau beli. Kalau dulu yang penting enak. Misalnya buat kerupuk cuman dibungkus plastik, belakangnya ada kertas minyak yang coklat tapi minyaknya masih nempel-nempel. Terus hanya di strapless di atasnya. Zaman sekarang orang sudah nggak mau seperti itu. Kemudian akan beda jadinya, walaupun itu hanya kerupuk tapi packagingnya menarik. Ada pakai ziplocknya yang bisa dibuka nanti tetap dikunci biar tidak jadi melempem, kemudian ada expired date-nya, jadi semua jelas ingredientsnya apa, komposisinya apa, terbuat dari apa, itu akan menjadi salah satu nilai kepuasan tersendiri untuk konsumen kalau membeli sesuatu. Dan untuk UMKM ini apa baru pertama kali ya diberikan pembinaan seperti ini ya Pak? Sudah ada ya. Kalau sudah ada memang harus berkelanjutan pembinaan seperti ini. Kita harapkan juga tidak berhenti di sini. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten Indramayu, Dekranasda Kabupaten Indramayu dengan kita yang berada di pusat tidak berhenti sampai di sini. Kalau nanti inginkan ada pembinaan-pembinaan lagi seperti apa yang diinginkan bisa disampaikan kepada kami yang berada di pusat dari kementerian-kementerian terkait. Itu kami akan bersedia dengan senang hati untuk membantu ke daerah-daerah, karena yang kita inginkan adalah UMKM setiap daerah yang menjadi potensi setiap daerah itu bisa berkembang dan maju, tentunya membantu juga perekonomian masyarakat Kabupaten Indramayu. Dan terima kasih sekali untuk kerja kerasnya dari Kabupaten Indramayu, Dekranasda Kabupaten Indramayu yang sudah bekerja keras untuk mengadakan BIMTEK pada 2 hari ini, termasuk kepada bidang 6 dari Seruni. Terima kasih karena saya yakin ini akan menjadi tambahan ilmu untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu, bagaimana harus
mengemas makanan dengan baik, kemudian bagaimana yang sudah memenuhi standar itu bisa melakukan ekspor impor, bagaimana mengurus perizinan, bagaimana menjual melalui digital marketing yang saat ini sudah tidak bisa dihindari lagi karena sudah masuk era digitalisasi ya. Pelaku UMKM ini memang harus memanfaatkan itu sebagai salah satu tambahan pasarnya. Dan sinergitas kerjasama pusat dan daerah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentunya bagi warga masyarakat Kabupaten Indramayu. Saya melihat Indramayu memiliki banyak potensi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Bupati. Ada juga kerupuk ya Pak ya, tadi dodol, manisan, rengginan dan juga buah mangganya yang terkenal. Benar Pak, kalau laki-laki itu biasanya makannya mangga yang sudah matang. Tapi kalau kita ibu-ibu justru carinya mangga yang mentah. Jadi nanti kalau ada yang masih mentah saya boleh pesen Pak. Saya tuh mangga yang masih benar-benar mentah gitu Pak. Jadi cuma dipakein sambal itu udah nikmat ya. Bener ya Bu-ibu ya. Dan kita juga berbicara salah satu hal penting dalam usaha pangan olahan tidak lain tidak bukan yaitu tadi sudah disinggung adalah packaging dan kemasan. Tentunya produk yang dikemas dengan baik, higienitasnya juga dipikirkan dengan baik, dilengkapi informasi produk itu akan menambah kepuasan tersendiri untuk para konsumen ya. Apalagi bisa ditambah desainnya yang lucu, yang unik, yang menarik, itu akan menambah daya beli masyarakat. Apalagi sekarang kalau untuk hantaran atau oleh-oleh, pastikan kita meminta packagingnya dibuat yang semenarik mungkin, nanti ditata yang bagus, yang lucu. Nah itu menuntut lagi kreativitas dari para pengrajin UMKM ini untuk bisa memenuhi permintaan pasar yang sekarang ini seperti itu. Kemudian tentunya memanfaatkan era teknologi, pengetahuan bagaimana itu mengambil foto. Kemarin kita di NTB ya Bu ya, itu juga pengrajin UMKM-nya diberikan pembinaan bagaimana kita mengambil foto agar barang yang kita foto itu terlihat menarik, harus seperti apa, tidak perlu menggunakan lighting yang super mahal atau seperti apa, tapi bisa menggunakan peralatan yang sederhana dengan HP yang seadanya yang sudah dimiliki masing-masing itu bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu semuanya sudah pakai gadget ya Bu ya? Nah itu salah satu modal utama Bu untuk bisa memasarkan melalui media sosial karena semua pakai media sosial nggak Bu? Nah apalagi semua sudah pakai media sosial. Jadi media sosial bisa dijadikan sebagai salah satu tambahan pasar untuk menjual barang-barang kerajinan ataupun makanan yang dihasilkan. Karena sekarang sudah by WA, kemudian melihat post di IG, sudah langsung pesan, besok kirim sampai, sudah seperti itu sistemnya. Sudah tidak lagi mengandalkan hanya pesanan lewat offline saja, tapi sudah berkembang lewat seperti itu. Bisa juga lewat marketplace, itu yang lebih banyak membantu juga untuk UMKM. Kemudian teknis mempromosikan barang dagangan, bahkan sampai ada yang sekarang itu live shopping. Ada yang live shopping sampai berjam-jam penjualan itu, dan itu salah satu teknologi yang baru lagi yang bisa dimanfaatkan oleh pengrajin UMKM khususnya di Kabupaten Indramayu. Itulah sebabnya saya mendukung BIMTEK yang diadakan di Kabupaten Indramayu ini, dan saya harap selama pelaksanaan 2 hari BIMTEK ini Bapak Ibu bisa menggali, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya untuk kedepannya bisa diterapkan kepada kerajinan-kerajinan yang Bapak Ibu hasilkan semuanya. Insya Allah semoga habis ini jualannya bisa tambah laris manis ya Bapak Ibu ya. Amin.
Oleh karena itu, saya mengajak mari bersama-sama kita mendukung program kerja Astacita pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pengusaha UMKM ini, khususnya untuk mengembangkan produknya agar memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi menyertai setiap langkah yang kita lakukan dan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Kami mohon. Dengan produk kawinan dasar yang mendapatkan sertifikat pelatihan. Selanjutnya kami mohon untuk inisiatif untuk memulai tempat bersama. Banyak yang reguler juga Kak, pelatihan mungkin bisa lebih Satu, dua, tiga. Dulu, habis itu lihat ya.